Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk pada bulan Syawal, hari yang ketiga. Mudah-mudahan pada bulan Syawal hari yang ketiga ini kita tetap mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita tetap menjadikan diri kita sebagai orang yang memiliki upaya untuk bertakwa kepada Allah. Karena memang kita diberi oleh Allah modal untuk menjadi orang yang bertakwa itu. Apa modalnya? Iman dan petunjuk untuk melaksanakan amal soleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari pertama Syawal, kemudian masuk kedua Syawal, kita berlebaran di Indonesia ini secara kultur atau budaya, saling mengunjungi, mulai dari sanak famili yang terdekat sampai pada handai tolan yang jauh. Kita lakukan dengan rasa gembira, riang. Setiap kita masuk rumah saudara kita disuguhkan berbagai makanan, disuguhkan berbagai macam minuman. Cerita pun mulai dipaparkan. Dari mulai A, B sampai Z. Cerita berbagai macam pengalaman. Karena memang selama setahun tidak berjumpa dengan sanak famili atau handai tolan tersebut. Inilah kita. Saling mengunjungi, bersilaturahim, mengeratkan persatuan, mengeratkan kekokohan keislaman kita karena kita bersaudara. Alhamdulillah kita melakukan itu karena memang insya Allah kita sudah merasa sebagai orang yang benar-benar menjalankan perintah Allah dalam puasa bulan kemarin, puasa Ramadan, dan akhirnya kita merasa gembira. Sehingga ketika kita berkunjung kepada sanak famili kita, insya Allah kita pun tidak merasa ada beban, karena insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita lewat amalan yang insya Allah kita lakukan. Tetapi nun jauh di sana, saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina sedang meregang nyawa. Jangankan untuk makan enak, meminum minuman air pun mereka sulit. Ketika mereka sholat tarawih, mereka diserang oleh pasukan Israel. Ketika mereka beridul fitri, mereka sholat di Masjid Aqsa, mereka merasa ketakutan karena memang sewaktu-waktu pasukan Israel bisa datang ke Masjidil Aqsa. Dan bahkan sampai hari ini pun kaum muslimin di Palestina harus menghadapi perjuangan melawan agresor, melawan penjajah Israel yang telah mencaplok tanah mereka. Apa artinya semua ini? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 33, dan nanti sama dengan Quran surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya, yang telah mengutus utusannya, para Rasul dan para Nabi,
untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dan supaya agama Allah itulah menang dari agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi kalau misalnya Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul diutus oleh Allah bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Jadi petunjuk ini maksudnya adalah Al-Quran. Petunjuk ini adalah sebuah dalalah, sebuah penunjukan yang menyatakan bahwa inilah yang benar untuk dilakukan, sedangkan yang ini salah. Ini petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa tidak ada agama yang benar kecuali hanya Islam semata. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah adalah Islam. Begitu juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat 28. Allah menyatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Di ujungnya yang berbeda, dan cukuplah Allah sebagai saksinya. Dari ayat-ayat ini bisa menjelaskan kepada kita bahwa yang memenangkan agama ini adalah Allah sesuai dengan takdir dan pertolongannya. Kita hanya berusaha. Kita berusaha untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah. Kita berusaha untuk menjadikan Islam sebagai agama yang terbaik. Dan termasuk ketika orang-orang kafir menghinakan Islam dengan menginjak-injak harkat dan martabat Masjidil Aqsa di Palestina, termasuk menghinakan orang-orang yang menganutnya. Ingat, Allah tidak akan ridha dengan perbuatan orang Bani Israel, dan satu saat Allah pasti akan mengutus orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau berjuang untuk meninggikan agama Allah ini, sehingga agama Allah akan menjadi tinggi. Maka ucapan yang bisa kita ucapkan untuk saudara kita di Palestina, saudaraku, bersabarlah. Insya Allah satu saat kalian pasti akan terbebas dari penjajahan Israel, dan itu sudah merupakan takdir dari Allah. Kapan waktunya? Tunggu saja. Kita tetap berdoa kepada Allah, kita mengusahakan. Satu saat nanti pasti akan ada, sebagaimana Umar bin Khattab dahulu yang telah membebaskan Palestina. Allah pasti mengutus Salahuddin yang dahulu yang bisa kembali merebut Palestina. Dan satu saat pasti orang itu Allah akan tentukan, dan saat itu Islam akan menjadi agama yang tinggi yang tidak akan pernah terkalahkan. Saudaraku, kaum muslimin Palestina, hari ini kami hanya bisa berdoa. Kami hanya bisa mengirimkan sedikit bantuan, tapi belum bisa mengirimkan apapun lebih dari itu, termasuk kekuatan yang kemudian nantinya Allah Subhanahu wa taala akan bentuk kekuatan tersebut dari orang-orang ikhlas dan benar-benar ingin mengagungkan agamanya. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Tamim Ad-Dari, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan naharu wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu hadzal dina bi izzin azizin aw bidullin dalilin izza yu'izzullahu bihil islamu wa dullan yudhillullahu bil kufra. Perkara ini akan sampai sebagaimana sampainya malam dan siang, dan Allah tidak akan meninggalkan baik satu rumah pun di kota maupun di kampung, kecuali Allah akan masukkan agama Islam ini
ke rumah-rumah tersebut. Maka mulialah siapa saja yang mulia dan hinalah siapa saja yang hina. Allah akan muliakan kemuliaan orang tersebut dengan Islam. Dan Allah akan menghinakan orang tersebut dengan kekafirannya. Satu saat orang yang betul-betul memegang Islam pasti akan mulia. Dan satu saat orang yang kafir pasti akan terhina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk menyatukan persaudaraan ukhuwah Islamiyah dan menyelamatkan saudaranya kaum muslimin Palestina dari keterjajahan yang dilakukan oleh Israel. Demikian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.